Spurs are going to the... Off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day across the line. Di balik kejayaan sebuah klub sepak bola, tak hanya ada pemain bintang dan pelatih jenius, ada satu sosok yang sering luput dari sorotan, tapi punya peran sentral, presiden klub. Mereka bukan sekadar pengurus administratif. Mereka adalah arsitek masa depan, pengambil keputusan besar, dan penentu arah kebijakan jangka panjang. Tanpa tangan dingin mereka, bahkan klub terbesar pun bisa runtuh oleh skandal, krisis keuangan, atau kekacauan internal. Dalam sejarah sepak bola modern, hanya segelintir presiden klub yang mampu meninggalkan jejak abadi. Mereka bukan hanya memimpin, tapi menciptakan era. Dari membangun stadion megah, mendatangkan pemain kelas dunia, hingga mengubah wajah klub menjadi brand global, mereka melakukannya semua dengan visi luar biasa. Dan inilah 3 presiden klub terbaik sepanjang sejarah. Tokoh-tokoh yang tak hanya memimpin dari kantor, tapi menulis sejarah dari balik layar. Di urutan ketiga ada Andrea Agnelli, yang resmi menjabat sebagai ketua Juventus pada Mei 2010, dalam situasi yang sangat menantang. Saat itu, Juventus baru saja terguncang oleh skandal Calciopoli yang mencoreng nama baik klub dan merusak reputasi Serie A secara keseluruhan. Ditambah lagi, krisis finansial global pada akhir dekade 2000-an membuat banyak klub Eropa harus menyesuaikan neraca keuangan mereka, termasuk Juventus. Namun, di tangan Andrea Agnelli, krisis ini justru menjadi titik balik kebangkitan. Langkah awalnya adalah restrukturisasi total. Ia merevolusi sistem manajemen klub, memotong pengeluaran yang tidak efisien, memperbaiki arus kas, dan meningkatkan transparansi finansial. Bersama ke-1 Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Fabio Paratici, ia membentuk tim eksekutif yang solid. Salah satu langkah monumental yang ia dorong adalah penggunaan penuh stadion milik sendiri, Allianz Stadium, yang rampung pada 2011. Juventus menjadi klub pertama di Italia yang memiliki dan mengelola stadionnya secara mandiri. Sebuah terobosan besar dalam bisnis sepak bola Italia yang selama ini bergantung pada fasilitas milik negara atau pemerintah daerah. Dari sisi prestasi, Juventus di era Agnelli benar-benar mendominasi Italia. Dalam periode kepemimpinannya, Bianconeri menyapu bersih 9 gelar Scudetto secara beruntun, 2012 hingga 2020, ditambah 5 Coppa Italia dan 5 Supercoppa Italiana. Klub juga tampil 2 kali di final Liga Champions 2015 dan 2017, meskipun belum berhasil meraih gelar Eropa yang dinanti. Tak hanya soal trofi, Agnelli juga sukses menjadikan Juventus sebagai brand global. Ia memperkenalkan logo baru pada tahun 2017 yang lebih minimalis, sebagai bagian dari transformasi identitas visual yang dirancang untuk menarik pasar global. Ia menjalin kerjasama sponsor besar dengan Adidas, Jeep, dan mitra global lainnya, sekaligus memperkuat kehadiran Juventus di Asia dan Amerika Serikat. Sebagai presiden, ia juga dikenal vokal di ranah politik sepak bola Eropa. Ia pernah menjabat sebagai ketua European Club Association dan menjadi salah satu tokoh di balik gagasan kontroversial European Super League pada tahun 2021 yang meskipun gagal, menunjukkan bagaimana pengaruhnya menjangkau jauh melampaui Italia. Namun, masa jabatannya tak lepas dari kontroversi. Pada akhir 2022, Agnelli bersama jajaran direksi Juventus mundur setelah klub tersandung kasus pelaporan keuangan yang tidak transparan. Meskipun begitu, warisannya tetap kuat. Ia membentuk Juventus, modern yang kompetitif di dalam dan di luar lapangan, serta menjadikannya sebagai contoh klub dengan pengelolaan profesional di era sepak bola industri. Selanjutnya ada Franz Beckenbauer, bukan hanya legenda di lapangan, tetapi juga arsitek kebesaran Bayern Munich dari balik meja kepresidenan. Setelah pensiun sebagai pemain dan pelatih, ia mulai memegang peran struktural yang lebih besar di klub. Pada tahun 1994, Beckenbauer resmi menjabat sebagai Presiden Bayern Munich dan memimpin klub hingga 2009. Di bawah kendalinya, Bayern tidak hanya menjadi kekuatan dominan di Bundesliga, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai klub top Eropa. Dengan sistem manajemen modern dan reputasi internasional yang semakin kuat, salah satu pencapaian paling menonjol dari masa kepemimpinan Beckenbauer adalah keberhasilannya mendorong transformasi Bayern menjadi entitas yang stabil secara finansial, sekaligus kompetitif secara olahraga. Bersama rekan-rekan seperti Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeneß, ia menciptakan model bisnis yang mandiri, menjadikan Bayern tidak tergantung pada utang
bintang dan investor luar seperti banyak klub besar lainnya. Bayer bahkan dikenal sebagai klub elit yang bebas dari utang besar. Sebuah prestasi langka di tengah budaya pengeluaran besar-besaran. Di sepak bola Eropa, Beckenbauer juga mendukung banyak perekrutan pemain top selama masa kepemimpinannya. Tak heran jika media menjuluki Bayern sebagai FC Hollywood, karena skuadnya dipenuhi oleh bintang besar seperti Oliver Kahn, Michael Ballack, Roy McKay, Frank Ribot, hingga Luca Toni. Selain itu, Beckenbauer juga punya visi dalam mengembangkan infrastruktur. Ia berperan penting dalam pembangunan Allianz Arena, stadion canggih yang resmi digunakan sejak 2005 dan menjadi simbol modernisasi. Bayer serta kota Munich sebagai tuan rumah Piala Dunia 2006. Selain urusan klub, Beckenbauer juga sangat aktif di kancah sepak bola Jerman. Ia menjadi tokoh sentral dalam suksesnya. Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, memperlihatkan bahwa pengaruhnya tidak hanya terbatas pada Bayer, tetapi juga menyentuh ranah global. Bahkan setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, warisannya tetap dihormati. Pada tahun 2025, Bayern secara resmi mengubah alamat stadion mereka menjadi Franz Beckenbauer Platz 1 sebagai bentuk penghargaan abadi untuk sang Kaiser. Beckenbauer meninggal dunia pada Januari 2024 dan dunia sepak bola berduka. Tapi peninggalannya tetap hidup. Bayern Munich sebagai klub mandiri, sukses dan disegani adalah karya besar yang ia tinggalkan. Yang terakhir, puncaknya. Jika sepak bola modern adalah panggung megah bagi para bintang, maka Florentino Perez adalah sang sutradara besar di balik pertunjukan bernama Real Madrid. Ia bukan sekadar presiden klub, ia adalah simbol revolusi industri sepak bola. Florentino pertama kali menjabat sebagai presiden Real Madrid pada tahun 2000 setelah memenangkan pemilihan dengan janji besar, menghadirkan Luis Figo dari Barcelona. Ia menepati janjinya, dan sejak itu, dunia mengenal era Los Galacticos. Dalam periode pertamanya 2000-2006, Florentino merevolusi bisnis klub. Ia menjual properti klub di Ciudad Deportiva, lalu mengalihkan dana tersebut untuk mendatangkan bintang-bintang dunia, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, dan Roberto Carlos. Langkah ini bukan sekadar jual beli pemain, tetapi strategi brand building. Real Madrid berubah menjadi klub global, menguasai pasar Asia dan Amerika, serta mendominasi penjualan jersey dan sponsorship. Namun, kesuksesan finansial tak selalu diiringi kesuksesan di lapangan. Meski meraih gelar La Liga dan Liga Champions, tim Galacticos juga dikenal karena inkonsistensi dan minimnya keseimbangan antara pemain bintang dan taktik. Pada 2006, Perez mengundurkan diri, tapi ia kembali pada 2009 dengan visi baru. Periode kedua Florentino jauh lebih stabil dan produktif. Ia belajar dari kesalahan lalu dan membentuk Galacticos 2.0 dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, dan Gareth Bale. Namun kali ini lebih terstruktur di era Perez. Real Madrid mengoleksi 7 gelar Liga Champions 2002-2014, 2016, 2017, 2018, dan 2022, dan terakhir 2024, sebuah rekor luar biasa. Perez juga dikenal sebagai negosiator ulung. Ia membeli Cristiano Ronaldo dengan 94 juta euro, tapi menjualnya hampir 10 tahun kemudian dengan harga mendekati yang sama. Setelah mendulang banyak trofi dan pemasukan, tak hanya dalam urusan transfer, Florentino juga membenahi stadion klub. Ia memimpin proyek renovasi besar-besaran Santiago Bernabeu yang kini menjadi stadion tercanggih di dunia, lengkap dengan atap geser, layar 360 derajat, dan fasilitas multifungsi. Stadion ini kini tak hanya menjadi rumah bagi Real Madrid, tapi juga pusat hiburan dan komersial. Florentino juga menjadi figur utama dalam proyek kontroversial European Super League pada 2021, meski rencana itu mendapat penolakan luas dan gagal dilaksanakan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Perez tidak takut mengambil risiko demi masa depan sepak bola menurut versinya. Meski kontroversial, prestasi Florentino Perez sulit dibantah. Ia menjadikan Real Madrid sebagai klub tersukses abad ini, baik dari sisi trofi, brand, hingga kekuatan ekonomi. Ketika orang berbicara tentang klub terbesar di dunia, nama Real Madrid muncul paling pertama dan nama Florentino Perez selalu berada di balik kejayaan itu. Ketiga nama ini, Andrea Agnelli, Franz Beckenbauer, dan Florentino Perez adalah simbol kepemimpinan dalam bentuk tertingginya. Mereka membuktikan bahwa keberhasilan klub tak hanya ditentukan dari lapangan hijau, tapi juga dari ruang rapat, strategi bisnis, dan keputusan jangka panjang yang seringkali tak populer. Di tangan mereka, Juventus bangkit dari kehancuran, Bayern Munich
menjelma jadi raksasa Eropa yang stabil dan mandiri. Dan Real Madrid membangun dinasti global yang melampaui sekadar trofi. Kepemimpinan mereka adalah pelajaran berharga bahwa dalam dunia sepak bola modern, visi dan keberanian mengambil risiko bisa mengubah takdir sebuah klub, bahkan mengubah sejarah olahraga itu sendiri. Karena pada akhirnya, kejayaan sejati bukan hanya milik pemain di lapangan, tapi juga milik mereka yang berani bermimpi lebih besar dari siapapun.